Rizal, kemarin kita mendengar juga bahwasannya dari Pak Roy Suryo juga sudah melakukan preskon dan Ya, melakukan somasi secara terbuka. ya, Itu ya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya, spesifiknya seperti ya. apa? Saya ikut juga sebagai prinsipal yang menguasakan ya kepada Mhm. tim untuk mengajukan somasi itu. Somasi kayaknya sudah diterima, gitu kan, tinggal kita menunggu respon. Yang kita minta adalah satu mencabut atas pernyataan bahwa ada orang besar di balik upaya membongkar jasa palsu ini. Atau yang kedua, dia menyatakan tidak pernah menyebut nama waktu melaporkan ke Polda Metro Jaya. Padahal itu kan kita sudah sampai ketika penyidikan, berarti nama-nama itu ada terlapor. Berarti kebohongannya ini juga harus diklarifikasi. Itulah somasi fungsinya, gitu kan. Itu kalau misalnya tidak diindahkan somasi itu punya konsekuensi hukum, yaitu 3 konsekuensi hukumnya. Satu, gugatan perdata, gitu kan, kita akan gugat nanti Jokowi, Reskrim, Polda, DM, dan banyak lagi pihak lain proses perdata di Jakarta Selatan. Itu persiapan kita lakukan. Konsekuensi yang kedua, karena itu sudah disita di Polda Metro Jaya dokumennya, gitu kan, ijazahnya itu, maka konsekuensinya adalah harus segera diuji forensik. Tuntutan kita terbuka, gitu, karena masalahnya ini menjadi dokumen publik loh. Penasarannya bukan penasaran kelompok, tapi penasaran rakyat bangsa Indonesia ini. Terbuka dong, gitu kan, fair lah, gitu kan, tunjukkan asli atau palsu, dengan konsekuensinya. Jadi kalau sudah disita, berikutnya uji forensik di laboratorium forensik. Yang ketiga, bahwa Jokowi ini terancam atas delik pencemaran dan fitnah. Dengan menyebut misalnya ada orang besar di belakang kasus ini, dan ternyata kita nyatakan tidak ada, ya dia fitnah loh. Dia mencemarkan nama baik kita. Maka itu menjadi bahan laporan ke Polda Metro Jaya ke depan bahwa terjadi pencemaran dan fitnah Jokowi terhadap terlapor. Mungkin juga ada pihak-pihak lain, termasuk juga yang dituduhnya itu yang warna biru, gitu kan, Demokrat, yang diarahkannya kan ada klarifikasi juga, tapi itu pencemaran itu fitnah itu, gitu. Jadi itu juga bisa mengadukan sendiri. Kemudian juga polisi difitnah, polisi itu memproses delik aduan. Kalau delik aduan itu mengadu, kemudian ada nama-nama yang diadukan. Kalau kita menyatakan pencemaran, ya siapa pencemarnya? Fitnah, siapa yang fitnahnya? Harus jelas. Gitu. Maka ketika dia mengatakan saya tidak pernah menyebut nama, berarti kan mencemarkan polisi. Polisi ditipu, gitu kan, sehingga dia memproses. Walaupun nanti polisi juga salah, kenapa yang tidak ada nama diproses, kan gitu. Jadi ada konsekuensi hukum, itu akan kita lakukan. Dan ini menjadi titik balik menurut saya mah, itu kan, bahwa Jokowi itu akan menjadi pesakitan dalam proses itu. Tapi sejauh mana keyakinan dari tim pembela Pak Roy Suryo ini bahwa semua suatu gugatan itu akan diterima? Ya kalau itu nggak bisa ditolak. Kalau gugatan itu harus diproses. Apakah nanti sampai ke putusan sela atau putusan akhir, gitu kan? Tapi proses peradilan jalan, gitu kan, itu perdata. Pidana, gitu kan, kita bisa bandingkan. Dia saja yang nggak ada bukti atau buktinya hanya fotokopi, kok bisa diproses, gitu kan? Masa delik aduan pakai dokumen fotokopi? Nggak bisa, di mana-mana polisi itu. Tingkat polsek pun nolak pasti. Kok ini diterima? Nah, lalu kita sekarang punya bukti nih yang lebih kuat. Kenapa nggak diterima? Gak kesana. Gitu. Secara konsekuensi hukum harus jalan. Kemudian yang ketiga, yang kaitan dengan uji forensik, gitu kan? Itu kan sudah satu tahap lagi. Kalau sudah disita mau diapakan? Masa disimpan? Gitu kan? Ya diuji dong, gitu kan, itu asli atau palsu, identik tidak identik kan, gitu. Saya kira itu tuntas, dan TPUA sudah melaporkan ke presiden, gitu kan, untuk mendesak Kapolri untuk menjalankan ini, gitu, karena ke atasannya Kapolri sudah, jadi ada upaya lah. Pak Rizal, mungkin sedikit tentang Pak Egy Sujana yang sudah melaporkan ini juga ke Amnesty International.
Kabarnya kan beliau juga sampai saat ini belum pulang atau Ya, emang Heeh. kebetulan beliau ada di Inggris gitu kan, di samping ada putranya di sana gitu kan. Kemudian juga dia punya kepentingan berobat dan sebagainya. Mumpung ada di sana, kelihatannya tidak spesial dia gitu kan untuk diberi amanat melakukan pelaporan Amnesty Internasional. Sebenarnya forum diaspora Indonesia itu sudah membuat laporan, hanya mungkin karena Pak Egy di sana, ya Pak Egy menjalankan gitu. Hmm. Dia sedang ada di sana, kebetulan Hmm. ada di sana. Itu aja sebenarnya. Kalau misalnya nanti somasinya tidak direspon dan Ya. diabaikan seperti apa? Ya, itu tadi, itu kalau tidak ada respon, kita menyatakan terjadi pencemaran fitnah. Jokowi akan kita laporkan, Laporkan lagi ya? laporkan dia. Jadi unik nanti di Polda. Di Polda, Kita bukan dilaporkan Mabes ya? pencemaran fitnah, kita melaporkan pencemaran fitnah. Gitu. Yang konteksnya beda. Ya kayak gitu, kalau dia soal ijazah ya kan yang kita menuduh palsu kemudian disebut pencemaran dan fitnah. Sekarang kalau kita gitu kan, dia telah menyatakan sesuatu yang fitnah dan mencemarkan atas orang besar di belakang perjuangan itu. Oke. Bang, soal status Roy sendiri gimana tuh sekarang? Sekarang kan semua Rosuryo, Horismon, ya, Iya. saya juga gitu kan, dan yang lain-lain yang 12 orang statusnya masih terlapor. Terlapor itu kalau di proses berikut ya mungkin bisa jadi tersangka, proses kejaksaan terdakwa bisa jadi misalnya di proses berikutnya. Tapi jangan lupa dengan cacatnya proses di di Mapolda Metro Jaya ini, penyidikan ini bisa dihentikan. Nah, kita tuntut sekarang keluarkan SP3, hentikan penyidikan karena sudah tidak benar prosedurnya. Sampai buktinya, toh Jokowi juga mengatakan saya tidak pernah melaporkan nama-nama. Itu kan bukti, ini nggak bener atuh. Apaan diproses kalau begitu? Jadi salah, kebetulan Kapoldanya ganti sekarang. Iya betul. Ya kan, Pak Karyoto naik Naik ke Kabar Rakam. Rakam kan gitu. Di sini ganti yang baru Pak Asep Suhairi kalau misalnya Kapolda baru. Harapan kita Kapolda baru punya prestasi baru dan dalam penegakan hukum konsisten. Oke, Bang, tidak ada